Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tuhan, Engkau mengenaiku sebelum ku ada. Jemarimu Tuhan, jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di akarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu Tuhan, sebelum ku
Yesus
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita mau katakan, aku ada hari ini Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, amin Tuhan, dan teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biar apa menjadi kerinduan hati kami Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dapat menjadi suatu hal yang berbau harum bagi pekerjaan-Mu tempat ini Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji pemuliakan. Kami mau bersatu hati, kami mau patahkan semua kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari tempat ini, hanya Roh-Mu saja, hanya urapan Tuhan saja yang turun atas kami. Biar Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Engkau tetap sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kurang apapun, sehingga bersama-sama dengan kami mereka dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan memuji muliakan nama Tuhan, kita mau bersepakat, kita mau bersehati, kita mau tanggalkan semua beban pikiran kita, fokus kita hanya untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebelum itu saya rindu untuk melihat senyum-senyum dari Bapak Ibu, boleh berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah sekali melihat senyum-senyum Bapak Ibu semuanya ada di sini. Mari kita mau siap untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai
tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan menopang kita? Amin. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran kita dan jalan kehidupan kita. Amin. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Untuk Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri, boleh dipersilakan duduk. Yang masih kuat berdiri, kita masih lebih lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi awan, haleluya, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita semuji muliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ketika langit dan bumi lenyap, tapi firman Tuhan itu akan tetap. Amin. Maka dari itu kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau diisi dengan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu tumbuh berkembang di hati kita dan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kami percaya Tuhan, Cara yang Kau akan buka jalan bagi kami Tuhan. buka jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan.
kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Untuk doa persembahan dengan dan Kristus, saya minta Pak Mul untuk doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan Kau telah undang kami untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Kau kiranya mau tilik kami satu persatu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu kabar baik buat kami Tuhan, mengandung janji-janji-Mu. Biarlah kami boleh memegang firman-Mu ini Tuhan dan menjalankannya. Engkau juga urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kau mau mengurapi. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau mempersiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini tentunya kita sangat berbahagia, bersyukur kasih Tuhan tetap masih ada buat kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai berjalan bersama Tuhan. Kemarin penyertaan Tuhan nyata buat kami dan rombongan. Karena hari Jumat kemarin kami mengadakan perjalanan dari Wiradesa menuju ke daerah Bandungan di kaki Gunung Merapi sana. Karena mengapa saya ke sana, ada hamba Tuhan di sana yang usianya sudah hampir 80 tahun. Dan beliaulah yang mengantar saya dulu tahun 89 bawa ke sini. Jadi beliau berkata begini, kolo-kolo ditilii. Saya berpikir nilii nek awak tok kan ya lucu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya berpikir, berkonsultasi dengan majelis jemaat. Ternyata tidak awak tok ke sana Bapak Ibu Saudara. Ada membawa berkas-berkasnya dan di sana menjadi berkat. Tahu Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan sangat saya nikmati, indah sekali. Di tol itu saya lihat burung apa itu yang putih-putih banyak itu. Kalau terbang blekok ya. Itu kalau terbang itu selalu hurufnya V. Saya pikir wah apa ini artinya? Artinya mungkin victory gitu. Ternyata burung itu kalau terbang bentuknya huruf V itu supaya lancar. Seandainya salah satu mati pada waktu itu, yang lainnya akan mengganti posisinya. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, saya lihat dari jauh itu drone, tidak tahunya helikopter. Pokoknya indah sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan saja hal yang indah, berbicara mengenai perjalanan kemarin, ada hal-hal yang mengerikan juga. Terjadi 2 kecelakaan, satu di tol Semarang kalau tidak salah. Itu saya lihat truknya itu wah. Yang satu lagi di Bawen, maaf bicara itu jenazahnya masih di pinggir ditutupi dengan jaket. Setelah sampai di sana Bapak Ibu Saudara, saya dikuatkan dengan adanya anak-anak Tuhan yang sudah sepuh-sepuh. Rambutnya sudah putih semua, ada yang pakai tongkat itu simba-simba. Tetapi memuji Tuhannya luar biasa. Seperti HP saya dicas, saya malu. Di desa terpencil di kaki Gunung Merapi, hamba Tuhannya juga sudah sepuh. Anak-anaknya Tuhan juga sudah sepuh-sepuh semua. Karena kalau di daerah itu anak-anak yang remaja sekolah pasti keluar kota. Jadi yang tertinggal tinggal sepuh-sepuh. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai perjalanan hidup ini, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang berjalan bersama Tuhan atau berjalan bersamamu.
Hidup adalah sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Tidak jauh beda dengan apa yang saya ceritakan tadi. Ada banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang indah, yang manis. Tetapi juga tidak kita pungkiri bahwa ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menakutkan, yang mengerikan. Ada juga kejadian-kejadian yang membuat semangat kita bangkit dalam bekerja, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, ibu, bapak, anak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mari pagi hari ini mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan. Dikatakan di situ bahwa berjalan bersamamu. Hidup adalah sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Yang pertama, karena Allah berfirman Dia akan menyertai kita. Tentunya kita tidak tahu kan, 1 detik ke depan perjalanan hidup kita seperti apa. Kalau yang sudah kita lalui tentunya kita bisa mengenang dan kita tahu. Ada hal-hal yang menggembirakan, ada hal-hal yang membuat kita sedih dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikatakan bahwa mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan, karena ketidaktahuan kita itu. Karena ketidakberdayaan kita itu. Karena keterbatasan hidup kita itu. Jangan sampai saat kita menghadapi perjalanan itu dan menemui hal-hal yang membuat kita tidak kuat, ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita harus berjalan dengan Tuhan. Alasan yang pertama kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan, karena Allah berfirman Dia akan menyertai kita. Yohanes 14, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Pada hitungan ketiga kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Judulnya dibacakan. 2, 3. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara, alasan pertama mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan adalah karena Allah berfirman, Dia akan menyertai kita. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya kalau perjalanan iman kita disertai oleh Tuhan. Amin. Matius 28 ayatnya yang ke-20, tolong dibacakan. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Berbicara ini adalah apa yang difirmankan Tuhan, tentunya setiap hidup orang percaya tahu dan mengerti. Kalau sudah difirmankan berarti kita harus melakukan dan mengerjakannya, bukan? Tetapi dijumpai juga banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak menyertakan Tuhan. Wes aku bisa kok dewe. Seperti saat murid-murid Tuhan Yesus
berlayar. Ada Yesus sebenarnya di situ. Karena dia mempunyai anggapan Petrus dan lain sebagainya punya keahlian dalam mengarungi samudera. Petrus dan teman-temannya mengandalkan kemampuannya, kelebihannya dan kecakapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara mengenai perjalanan iman kekristenan kita sama dengan perjalanan kita mungkin dari Wiradesa menuju ke Semarang. Ada banyak hal yang kita jumpai, ada banyak hal yang akan kita lihat dan terjadi, bahkan kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak mengerti karena keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena itu sudah difirmankan. Sertakan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Dalam usaha pekerjaan kita. Dan lain sebagainya. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan di sini. Firman Tuhan berkata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berbicara mengenai berjalan dengan Tuhan, tidak hanya kita merindukan penyertaan, perlindungan dan penjagaan Tuhan. Tetapi Yesus benar-benar hidup dalam diri kita. Amin. Karena bila dijumpai seorang anak Tuhan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, Yesus yang seharusnya ada dalam diri kita, dia juga akan malu, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, selain apa sudah difirmankan oleh Tuhan diharuskan untuk kita kerjakan, perlu kita ingat. Di dalam kita berjalan dengan Tuhan, kita membawa nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dengan bijaksana, dengan arif, dengan teliti kita harus perhatikan bagaimana sepak terjang dan membawa hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui firman itu senantiasa membimbing saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Karena kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita manusia. Pernah Bapak Ibu Saudara dengar curhatan seorang berkata, aku wis ora kuat. Sampaikan sabar, ada Tuhan, aku wis ora kuat. Sambil nangisnya sesegukan. Dan curhatnya itu di pinggir jalan. Saya sendiri dilihat orang banyak. Waduh, dipikirnya saya, kenapa ini? Waktu saya ngantar sekolah anak saya. Saya coba ajak orang itu, udah diam, duduk di sini. Tapi karena saking beratnya, saking menekan hidupnya, sudah tidak malu lagi menangis di depan umum. Ini berbicara mengenai berat dan susahnya hidup ini. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, kita harus berjalan dengan Tuhan. Karena kita harus sadar hidup ini tidak bisa kita jalani seorang diri. Amin. Suami kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Begitu pula istri terbatas, anak-anak terbatas, saudara juga terbatas, saudara seiman juga terbatas.
Oleh sebab itu pagi hari ini berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena kita sadar betul bahwa kita tidak bisa jalani dengan kekuatan kita. Amin. Yeremia 17 ayatnya yang kelima dan 7. Saya minta tolong dibacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apapun warna saat ini yang mewarnai perjalanan Bapak Ibu Saudara. Warna hitamkah, warna abu-abukah, warna pinkah yang menggambarkan sukacita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita akan mampu, kita akan kuat sampai kepada titik akhir hidup kita. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Karena Tuhanlah yang sudah menetapkan hidup kita dan Dia punya rencana atas kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yakin rencana Tuhan itu luar biasa? Amin. Pagi hari ini sebagai seorang hamba Tuhan saya mau katakan Tuhan punya rencana atas hidup anak-anak Bapak Ibu Saudara. Atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan usaha mereka semua. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Tinggal bagaimana kita mau menjalani bersama dengan Tuhan. Dikatakan dengan jelas dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kalau Bapak Ibu baca, kalau tidak salah di hari Rabu saya sudah bacakan ayat ini. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang sae orang Jawa bilang. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, terus sertakan Tuhan dalam hidup keluarga kita. Terus sertakan Tuhan dalam pengiringan perjalanan iman kita. Terus sertakan Tuhan dalam usaha pekerjaan kita. Makanya banyak anak Tuhan sebelum mereka buka usaha, mereka panggil hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk berdoa. Itu satu tanda bahwa merindukan penyertaan Tuhan. Amin. Berjalan dengan Tuhan adalah suatu keharusan. Boleh katakan bareng-bareng, keharusan. 2, 3. Boleh ditawar Bapak Ibu Saudara? Tidak. Berjalan dengan Tuhan adalah suatu keharusan dan bukan suatu pilihan. Mari dengan Tuhan kita percaya, kita yakin, kita akan sampai di sana dengan sentosa. Seperti apakah hidup yang berjalan dengan Tuhan? Yang pertama kita perhatikan hidup yang tetap terkoneksi dengan Tuhan. Hidup yang tetap erat melekat dengan Tuhan. Di sini kita akan perhatikan apa yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Apa yang membuat kita tidak melekat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Dia ingin selalu dekat dengan kita. Amin. Tetapi terkadang kitanya, kesalahan kita, pelanggaran kita yang membuat kita tidak melekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai dosa itu kan enak untuk daging ini. Itulah yang harus kita mengerti, ketidakberdayaan kita.
Mungkin kalau kesulitan-kesulitan kita bisa kuat, tetapi berbicara mengenai yang membuat daging ini enak, itu membutuhkan satu perjuangan yang berat. Tidur pagi enak Bapak Ibu Saudara, tangi rodo awan sithik enak, wah enak Bapak Ibu Saudara, enak banget. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sedikit demi sedikit lepaskan yang enak itu. Bangun pagi-pagi, kita mau mendahulukan Tuhan, datang berdoa. Amin. Haleluya. Itu hanya contoh yang kecil. Masih banyak sekali enak-enak yang wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sangat penting bahwa hidup kita senantiasa melekat dengan Tuhan. Selagi yang enak-enak, nikmat-nikmat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita tidak melekat dengan Tuhan. Kita mau sama-sama punya komitmen, kita mau jauhi itu, amin. Saya tentunya tidak mau jelaskan apa saja yang daging ini enak dan membuat kita terpisah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu semua itu. Amin. Kita akan jauhi itu. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan di sini firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dari firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Saat kita melekat, saat kita tinggal tetap bersama dengan Tuhan, rencana Tuhan yang indah itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sebaliknya saat kita memisahkan diri dari Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan dialami dan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, seperti apakah hidup yang berjalan dengan Tuhan? Yang pertama tadi, hidup yang tetap terkoneksi, melekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah hidup yang taat kepada Tuhan. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Begini firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hidup yang taat kepada Tuhan, badai persoalan, permasalahan apapun tidak akan mampu meruntuhkan iman seseorang. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup yang tetap terhubung dengan Tuhan dan hidup tetap taat kepada perintah Tuhan. Itulah salah satu tanda orang itu berjalan dengan Tuhan. Yang ketiga, ternyata ciri atau tanda orang yang hidup berjalan dengan Tuhan adalah hidup percaya dan berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang kelima, saya minta tolong dibacakan. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Situasi keadaan hari-hari ini yang kita alami, kita hadapi, kita mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Seberat, sesukar, sesulit apapun itu, kita mau serahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Yang tidak mampu kita pikirkan, yang tidak mampu untuk kita lakukan dan kita kerjakan, kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan yang bisa kita lakukan dan kerjakan, kita mau kerjakan dengan satu tujuan, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan, keuntungan, kemegahan diri sendiri. Tetapi kita mengerjakannya semuanya untuk Tuhan. Dan selebihnya dari itu yang tidak mampu kita kerjakan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Berbicara mengenai berjalan dengan seseorang, tentunya kita harus tahu dan mengenal orang itu, bukan? Kan tidak mungkin orang di jalan tidak kenal lalu kita jalan bareng. Lalu bercerita seperti seorang sahabat. Tidak. Syarat untuk kita bisa berjalan dengan orang lain, seseorang yang kita kenal. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah kenal dengan Tuhan kita. Amin. Oh, tahu. Tuhan Yesus Kristus tahu. Tetapi berbicara mengenai tahu dan mengenal, saya mau sampaikan satu hal Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu berjalan dengan seseorang, lalu Bapak Ibu Saudara melakukan hal-hal yang tidak disukai dengan orang itu, kira-kira fair, sopan atau tidak? Tidak sopan. Berbicara mengenai seorang yang kita kenal, kita berjalan dengan Tuhan, kita juga harus mengerti ada hal-hal yang tidak disukai dan tidak disenangi oleh Tuhan. Mari kita mau jauhi dan kita mau melakukan apa yang disukai dan dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang kedua, syarat untuk kita bisa berjalan dengan orang lain contohnya atau intinya bersama dengan Tuhan, seorang yang kita percaya. Kita harus percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Untuk diucapkan, untuk dikatakan memang sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk percaya yang hakiki itu dibutuhkan satu proses. Kita mengingat apa saja yang Tuhan sudah buat dan lakukan dalam hidup kita. Sehingga hari lepas hari kepercayaan kita itu penuh. Dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Bagian terakhir. Bagaimana gambaran Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Yang pertama sebagai sahabat. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan dengan jelas. Begitu luar biasa. Tolong dibacakan Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Perhatikan di sini. Aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Segala itu semuanya Bapak Ibu Saudara. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara mau buka usaha apa. Tuhan akan beritahu kita. Amin. Ini akan mendatangkan keuntungan atau tidak? Ini perkembangannya bagaimana? Itu janji Tuhan dengan jelas dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Mari, dalam bidang apapun kalau kita mau berhasil, berjalanlah dengan Tuhan. Dia akan memberitahukan segala sesuatu. Jangan bermitra kerja dengan orang ini. Kalau kita peka, kalau kita tahu dan lebih mengutamakan suara Tuhan, kita akan terhindar dari hal-hal yang jahat. Lukas 12 ayatnya yang keempat dan 5. Lukas 12 ayat 4 dan 5. Lukas 12, boleh tolong dibacakan? Lukas 12 ayat 4 sampai 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuhmu dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia. Setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melempar orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Bapak, Ibu, Saudara, saat kita berjalan dengan Tuhan sebagai sahabat kita, kan pengalaman secara nyata kadang-kadang kalau usaha kita, rumah tangga kita dalam keadaan baik-baik saja, kadang-kadang dikirim orang-orang tertentu untuk mengintimidasi kita, untuk menjolimi kita. Itu sudah tidak rahasia lagi, pasti ada itu. Kenal juga tidak, tahu juga tidak, tetapi orang tersebut tidak suka saja dengan kita. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti itu akan melakukan hal-hal dan berupaya berusaha untuk menghalang-halangi, menggagalkan, membuat kita resah. Tetapi saat kita berjalan dengan Tuhan sebagai seorang sahabat, dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bagaimana gambaran Tuhan yang berjalan bersama dengan kita? Yang pertama sebagai sahabat, yang kedua sebagai gembala. Gembala di dunia ini banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kekurangannya. Waktunya tidur ya tidur, kadang-kadang nek ditelepon ora diangkat. Itu kelemahan dan keterbatasan gembala di dunia ini. Tetapi kita mempunyai gembala yang begitu luar biasa, katakan amin. Yaitu Tuhan Yesus. Mazmur pasal 23, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Selain sebagai sahabat, dia adalah gembala kita. Ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Allah kita luar biasa. Oleh sebab itu apapun yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan, kerjakan, sertakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, amin. Yang ketiga, kalau yang pertama sebagai sahabat, yang kedua sebagai gembala, yang terakhir sebagai bapak. Ada di sini bapak-bapak yang akan membiarkan anak-anaknya tidak. Bapak-bapak di dunia dikatakan yang jahat sekalipun tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti.
tidak akan memberikan kalajengking kepada yang jahat itu Bapak di dunia. Apalagi Bapa kita di surga. Dia akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Oleh sebab itu, mari terus berjalan dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Pak Warandoyo sekali lagi. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan menjadi anak-anaknya. Seorang bapak, seorang ibu akan memikirkan masa depan anak-anaknya. Akan ditatake. Yang punya modal. Kalau yang tidak punya modal, dia akan selalu berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda-mudi yang mungkin diizinkan oleh Tuhan terlahir dalam keadaan cukup saja. Jangan pernah khawatir. Mungkin orang tua tidak bisa memberikan modal, natak-natak ke anak-anak tetapi paling tidak doa mereka sungguh luar biasa dahsyat dan akan membuat anak-anaknya berhasil. Ayat terakhir saya rindu ayat ini kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 100. Mazmur 100 ayatnya yang terakhir. Kita semuanya bangkit berdiri. Pada hitungan ketiga kita baca ayat ini. 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Dan sertakan Tuhan terus dalam apapun. Di setiap kehidupan kita. Aku ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tetap ada dalam hadirat Tuhan dan yakini iman kita yang kuat kepada Tuhan akan selalu membuahkan hal-hal yang indah, pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamaku lewati. Seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan sangat baik bagiku. Semua yang ku alami kasih Tuhan
seperti pelangi sehari hujan. Indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi sehari terima kasih. Haleluya, haleluya. Sertai setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjalanlah bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau ada setiap hidup kami. Haleluya. Seberat, sesukar, sesulit perjalanan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, ada Tuhan yang siap berjalan dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan merasakan betapa luar biasanya saat disertai oleh Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Oleh sebab itu, jangan memisahkan diri dari Tuhan. Tetaplah terus bersama dengan Tuhan. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan ramah baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. dengan kasih Kristus. Bapak Alek berdoa untuk firman Tuhan. Kasih Tuhan seperti pelangi seperti pelangi. Indahnya, indahnya Kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang sudah berfirman dan sudah menyatakan di dalam setiap firman itu di dalam hati kami. Biar kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu, marifat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kadang kami terbawa oleh keberadaan arus dunia. Dan kami melihat akan kuasa-Mu, firman-Mu yang sudah memberikan kami dorongan dan semangat untuk dapat kami lebih mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Karena kami tidak dapat mengandalkan dengan kekuatan kami sendiri, karena kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar iman kami tetap terus bertumbuh, memberikan kami pengertian, memanfaatkan apa yang Tuhan
rencanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah memberikan kami dan hamba-Mu yang sudah berhenti berkata-kata. Biar itu tetap terus Tuhan pakai hamba-Mu sebagai penyalur berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bila mana sebentar kami akan memberikan korban persembahan, biar kiranya Engkau kuduskan di dalam setiap pemberian, membawa di dalam setiap apa yang kami harapkan, kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mau tetap berjalan bersama Yesus? Amin. Kalau kita sudah diberkati dengan berkat firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi percayaan Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat satu pujian. Sakjake kula nderek Gusti. Sajake kula nderek Gusti, Amin. uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake kula nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur. Saya semuanya bangkit berdiri. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Haleluya, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Jika kami sudah melekat berkat firman Tuhan, kami juga sudah memberi untuk pekerjaan tempat ini Tuhan. Apa yang kami berikan Tuhan dapat menjadi sesuatu yang berbau harum bagi pekerjaan tempat ini. Nama Tuhan dipuji memuliakan. Juga berdoa Tuhan, seturut janji-Mu, Engkau berkati kami berlimpah-limpah. Engkau juga berkati Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin pada pagi hari ini tidak dapat memberi. Engkau tetap berkati mereka juga sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk dapat memberi korban persembahan untuk pekerjaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kembali pagi hari ini boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan untuk kita semua adalah tetap berjalan bersama Tuhan. Di setiap musim hidup kita tetap mempercayai Tuhan. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kami berterima kasih kepada Gembala kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa terus, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat untuk bisa terus menggali kebenaran firman Tuhan disampaikan pada jemaat di tempat ini. Saudaraku, untuk pengumuman, sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri sekolah minggu atau mungkin opa omanya, bawalah cucunya untuk bisa hadir dalam ibadah sekolah minggu. Hari Senin genap ada pos di Kesesi. Oh lebaran, nanti enggak ada. Terus Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Rabu kebaktian umum jam 5 sore. Hari Kamis ada
doa puasa. Jemaat yang mau ikut bisa ikut di gereja jam 12 siang. Berarti doa semester itu masih minggu depan ya, belum bersama misi. Terus Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Ya kalau beberapa ibadah pria yang berlaku ini masih banyak pria yang tidak hadir. Kami menghimbau untuk pria-pria Gideon, jemaat desa, mari sama-sama kita bisa hadir dalam ibadah pria. Kita akan bisa bertumbuh bersama-sama menjadi sokok guru di gereja ini, menjadi pendukung di gereja ini sehingga pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami menghimbau untuk pria Gideon bisa hadir dalam ibadah pria jam 18.15 pada hari tiap Jumat. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang. Demikianlah untuk pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita boleh bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, yang bukan hanya jadi sahabat, jadi gembala, dia jadi Bapa kita. Kasih-Nya sungguh mulia, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Terpuji. Mari kita berdiri, kita akan nyanyi pujian ini. Kami undang nanti Ibu Bisi akan tutup dalam doa. Dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Mulia, tulus dan sempurna, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, lalu lebih dari yang layak diterima hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku pujikan terima kasih. mari sembah Dia bersyukur. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku Berikan engkau pujilah Tuhan Yesus. Sembah Dia, tinggikan Dia. Terpujilah Tuhan Yesus. Angkat hati sembah Dia, angkat hati sembah Dia. Puji kebesaran Dari dalam lubuk hatiku, dan pujilah Tuhan Yesus. Dan pujilah nama Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku,
Haleluya. kebesaran hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari lubuk hati kami yang terdalam Bapa, Amin. kami bersujud dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Allah yang selalu memperdulikan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkaulah sahabat kami Tuhan, Engkaulah Bapa kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur kepadamu. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami perlu Engkau dalam setiap nafas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam ibadah pagi hari ini. Kekuatan yang baru yang daripada Engkau, damai, sejahtera, sukacita Engkau tinggalkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami berkat-berkat-Mu yang tercurah atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah, oh Tuhan, Bapak Gembala kami, Engkau terus berikan kekuatan, kesehatan, roh hikmat, akal budi-Mu dari surga Tuhan. Biarlah urapan-Mu boleh senantiasa menyertai hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran guna kemuliaan kebesaran nama Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman, mereka yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Kiranya Engkau melawati mereka satu persatu Tuhan. Haleluya. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau lawati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Karena bilur-bilur Yesus. Amin. Haleluya. Sudah Tuhan dicapikan untuk menyembuhkan setiap dosa, setiap sakit kami Bapa. Bahkan darah Yesus boleh tercurah untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat, roh penyakit, roh-roh yang mencoba mengganggu kami, mencuri damai sejahtera-Mu dari hati dan hidup kami. Segala roh jahat yang mencoba mencelakakan kami, mengintimidasi kami. Dalam nama Yesus kami hancurkan dan patahkan. Biarlah kuasa darah Yesus yang akan terus melingkupi kami, menjadi perisai bagi kami terhadap panah-panah api si iblis. Segala pujiannya bagi Engkau, segala kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu. Dan kami sudah berdoa serta mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai perjalanan iman kita dari sekarang, besok bahkan sampai hari Maranatha. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku,